Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finatul Jannah, NIM 2169010828. Di sini saya akan menjelaskan tentang belajar dan pembelajaran. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian belajar. Belajar adalah proses memperoleh perubahan tingkah laku dalam aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Apakah itu kognitif? Kognitif yaitu pengetahuan, efektif yaitu nilai dan sikap, misalnya jujur dan disiplin. Psikomotor yaitu tentang keterampilan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar yaitu 1. Terjadinya perubahan dalam tingkah laku. Kedua, perubahan bersifat tetap atau relatif tetap. 3. Perubahan merupakan hasil pengalaman atau latihan. Teori-teori belajar ada 4, yaitu 1. Behaviorisme, 2. Kognitivisme, 3. Humanistik, 4. Sibernetik. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang behaviorisme. Behaviorisme yaitu perubahan tingkah laku atau disebut sebagai teori belajar yang lebih mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Proses pembelajarannya yaitu mulai dari stimulus ke proses dan ke respon atau disebut dengan penguatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu kognitivisme. Kognitivisme atau perubahan persepsi pemahaman adalah teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Contohnya misalnya, guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, serta memberikan ruang diskusi agar mereka lebih memahami tentang belajar. Proses pembelajarannya seperti struktur kognitivisme mahasiswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang humanistik. Humanistik dalam pembelajaran adalah memanusiakan manusia, di mana seorang individu dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Berdasarkan teori ini, Maslow lebih mengedepankan motivasi untuk mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Proses pembelajarannya yaitu mulai dari pengalaman sampai mendapatkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sibernetik. Sibernetik adalah sebuah studi tentang struktur sistem regulasi. Sibernetik berhubungan erat dengan teori informasi, teori pengendalian, dan teori sistem. Contoh dalam proses pembelajaran adalah dengan menggunakan monitor langsung seperti video call atau dengan menggunakan aplikasi Kuiper video, webcam, dan lainnya. Proses pembelajaran yaitu sistem informasi terbagi menjadi 2, yaitu heuristik dan algoritmik. Apakah itu heuristik? Heuristik adalah seni atau ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan suatu penemuan, sedangkan algoritmik yaitu kecakapan, kemampuan, dan keahlian serta keterampilan seseorang. Tujuan belajar menurut ranah kognitif terbagi menjadi 6, yaitu pertama, pengetahuan, kedua, pemahaman, ketiga, penerapan, keempat, analisis, kelima, sintetis, dan keenam, evaluasi. Menurut ranah efektif terbagi menjadi 5. 1. Penerimaan, 2. Partisipasi, 3. Penilaian, 4. Organisasi, 5. Pembentukan pola. Ketiga, menurut ranah psikomotor terbagi menjadi 7. 1 yaitu persepsi,
Kedua, kesiapan. Ketiga, gerakan terbimbing. Keempat, gerakan terbiasa. Kelima, gerakan kompleks. Keenam, penyesuaian pola gerakan. Ketujuh, kreativitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembelajaran. Pembelajaran terbagi menjadi dua. Pertama, pengertian belajar. Kedua, proses pembelajaran. Nah, pengertian pembelajaran. Apakah itu pembelajaran? Pembelajaran adalah upaya untuk menciptakan kondisi supaya siswa dapat belajar. Pembelajaran adalah upaya membelajarkan siswa. Proses pembelajaran terbagi menjadi beberapa, yaitu 1. Raw input atau memasukkan mentahan, yakni siswa dengan berbagai karakteristiknya. Kedua, instrumental input atau kondisi yang sengaja dirancang seperti fasilitas ataupun kurikulum. Ketiga, environment input, lingkungan alam dan sosial. Lingkungan alam seperti cuaca dan kondisi geografis. Lingkungan sosial misalnya lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Output, keluaran atau hasil berupa siswa dengan berbagai kompetensi atau prestasinya. Itulah penjelasan materi dari saya tentang belajar dan pembelajaran. Jangan lupa like, comment, and subscribe.